19 saksi dan korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Alasan pengajuan permohonan perlindungan salah satunya terkait kesediaan mereka menjadi saksi. Selain itu LPSK juga turut menginvestigasi tragedi Kanjuruhan. Hari ini LPSK telah bertemu dengan TGIPF untuk menyampaikan hasil investigasi tersebut. Apa saja hasil pertemuan antara LPSK dan TGIPF? Kami akan menanyakannya langsung kepada narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Pak Eva. Baik Pak Edwin, apa saja hasil pertemuan LPSK dengan TGIPF hari ini? Ya, kami hari ini memenuhi undangan TGIPF ya, untuk mereka meminta informasi apa yang dilakukan LPSK dan juga termasuk temuan-temuan yang sudah LPSK dapatkan. Karena kebetulan LPSK turun ke lapangan tanggal 2 Oktober. Jadi kami sudah bertemu dengan para Aremania, supporter. Kami sudah bertemu dan melihat langsung korban yang dirawat di rumah sakit, baik yang di ICU maupun yang memang sedang dalam perawatan untuk penyembuhan ya. Dan kami juga berkunjung ke sejumlah rumah korban, para saksi, masuk juga berkomunikasi dengan penyidik baik di polisian maupun di TNI. Jadi termasuk juga kami sudah melakukan kunjungan ke lapangan ya di Stadion Kanjuruhan, juga mendapatkan informasi tentang stadion tersebut. Ya, kami juga mendapatkan untuk informasi dari Bupati Kabupaten Malang, termasuk Dinas Kesehatan dan juga Direktur Rumah Sakit maupun di Rumah Sakit Kota Malang. Oke. Jadi kan Mbak. Oke, jadi banyak hal yang kemudian ditemukan begitu ya oleh LPSK di saat melakukan investigasi mulai sejak sehari pasca kejadian tragedi Kanjuruhan. Ada 9 bab kemudian yang kemudian sudah disampaikan ke TGIPF. Nah, ini dengan fakta-fakta yang kemudian sudah disampaikan oleh TGIPF ke publik sejauh ini, Pak. Mungkin Pak Edwin juga sudah menyimak begitu ya di media massa kemudian yang disampaikan ke publik. Apakah kemudian sudah sejalan dengan temuan yang juga diperoleh oleh LPSK ini, Pak? Ya, tadi dalam posisi kami yang lebih banyak menyampaikan informasi ya. Jadi kami sendiri belum begitu tahu apa temuan dari TGIPF. TGIPF ya. Kami memang diundang untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah LPSK lakukan, termasuk juga teman-teman LPSK. Jadi saya tidak memastikan kecocokan apa yang sudah ditemukan oleh TGIPF dengan apa yang dilakukan oleh LPSK. Oke, apa yang kemudian disampaikan oleh LPSK ini lebih kepada kesaksian-kesaksian atau pernyataan-pernyataan yang kemudian dikumpulkan oleh LPSK sejauh ini dari pihak-pihak yang ditemui oleh tim LPSK begitu ya Pak Edwin? Iya, kami rekam kesaksian situasi di stadion jika belum terjadinya penembakan gas air mata dan setelah terjadi tembakan gas air mata, dapatkan keterangan langsung dari para penonton termasuk para korban yang ketika itu memang berada di tempat peristiwa, dan kami mengonfirmasi beberapa keterangan itu dengan sumber resmi yang kami peroleh. Kami juga memperoleh beberapa dokumen yang bisa juga mendukung jelaskan tentang bagaimana pengamanan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan tersebut. Oke, jadi sudah ada kesimpulan sebetulnya ya dari tim LPSK ya Pak ya? Sebenarnya tadi sudah kami sampaikan usulan dan rekomendasi kami kepada pihak tim gabungan independen dari Pakka ya, dan rasa mereka juga antusias ya, ketika mendengar juga mengapresiasi yang sudah LPSK lakukan, termasuk juga kami juga mendapatkan feedback itu ada
anggota TGIPF yang kemudian langsung bertanya kepada kami tentang beberapa isu. Ini kan, Mbak. Oke, Pak Edwin, kemudian yang ingin kita dalami adalah bagaimana 19 orang saksi begitu ya, belasan saksi, Ya. tepatnya 19 mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Nah ini mengapa mereka merasa perlu dilindungi, Pak? Iya, sebagian kecilnya sudah berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan, Mbak. Dan sebagian besarnya memang belum berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan. Tetapi mereka ini adalah saksi dan korban yang bersedia diminta keterangannya untuk mengungkap terang perkara ini. Jadi kita punya stok alat bukti ya, saksi kan alat bukti dalam perkara. Jadi kalau kemudian ada kebutuhan dari penyidik untuk memperkuat sangkaannya kepada para tersangka, kita punya saksi yang bisa memberikan keterangan buat sangkaan yang dilakukan oleh dalam rangka penyidikan tersebut. Oke, jadi apakah kita bisa sebut mereka sebagai saksi kunci yang kemudian bisa mengungkap penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan, Pak Edwin? Saya nggak simpulan apakah mereka saksi kunci atau tidak. Itu kualitas saksiannya juga akan dilihat oleh penyidik, oleh jaksa penuntut umum ya, ketika pemeriksaan di pengadilan. Setidaknya kami mempunyai beberapa orang saksi dari berbagai tribun ya, yang menyaksikan peristiwa tersebut, masuk juga situasi di luar stadion. Jadi termasuk juga ada beberapa tenaga medis yang pada waktu itu bantu para pasien atau orang-orang sakit itu, dan juga mereka punya keterangan penting tentang hal-hal yang menjadi konsentrasi dari proses hukum. Oke. Keterangan penting ini mengapa mereka merasa perlu untuk dilindungi? Apakah mereka mungkin mendapatkan intimidasi atau ada kekhawatiran tertentu? Sejauh ini tidak ada informasi tentang intimidasi, tetapi yang lebih umum adalah suasana psikologi saja, bahwa mereka membutuhkan kepastian, jaminan kalau mereka bersaksi aman. Ya, bahwa tidak ada aksi balas dendam, bahwa itu tidak akan membuat mereka berdampak secara hukum dan dikriminalisasi. Jadi, ini orang-orang yang mau membantu mengungkap perkara, termasuk juga sebenarnya orang yang sudah mengalami penderitaan karena peristiwa itu harus bagian adalah korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi mereka mau membantu penegak hukum untuk mengungkap perkara ini. Kalau keterangan mereka dianggap penting untuk mempersangkakan seseorang yang memang harusnya disangkakan, mereka bersedia memberikan keterangan. Artinya informasi yang mereka ketahui atau yang mereka miliki ini bisa berdampak terhadap pihak-pihak tertentu begitu ya Pak ya. Tapi Pak Edwin, apakah kemudian dari 19 orang yang meminta perlindungan terhadap LPSK ini masuk dalam kategori pihak yang bisa dilindungi oleh LPSK? Ya tentu kami punya beberapa pertimbangan ya, dan dalam undang-undang pengasahan korban juga memang sudah dirumuskan persyaratan dapat menjadi perlindungan LPSK. Jadi ada persyaratan tentang sifat penting keterangan, kemudian tingkat ancaman. Yang lain adalah yang kami pastikan adalah kalau dia korban, mana situasi medisnya, bagaimana situasi psikisnya, ada dampak nggak dari peristiwa itu terhadap kondisi medis, kondisi psikisnya. Ya. Dua kami dalami sebagai bagian dari penilaian kami adalah siapa pemohon ini, orangnya apa, gitu. Pernah melakukan kejahatan atau tidak. Itu bagian-bagian yang menjadi penilaian dari LPSK untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan. Ini kan baik Pak. Oke, kalau kemudian akhirnya diterima, nanti bagaimana bentuk perlindungan terhadap mereka nantinya? Ya tentu sesuai dengan kebutuhannya,
kalau kemudian memang ada mereka mendapatkan ancaman dari keterangan penting yang mereka punya, kami punya mekanisme untuk memberikan perlindungan fisik dari penempatan di rumah aman, kemudian pengawalan melekat, kemudian monitoring ya secara berkala, termasuk juga ya tadi kami bisa menempatkan yang paling maksimal adalah di rumah aman. Kalau mereka sakit karena peristiwa pidana tersebut, kami bisa berikan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi medis. Jadi pengobatan ditanggung oleh LPSK sampai kemudian mereka sembuh. Kalau mereka mempunyai trauma, kami punya layanan rehabilitasi psikologis. Jadi kami akan dengan mereka dengan psikolog atau psikiater agar mereka pulih sebagaimana berkala. Oke, dari 19 orang yang kemudian mengajukan perlindungan terhadap LPSK, dari asesmen LPSK sendiri berapa banyak kemudian? Apakah mayoritas ini memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlindungan ataukah mungkin sebetulnya sebagian kecil saja yang mungkin akan memenuhi kriteria itu? Ya, kalau dalam konteks dia sebagai saksi dalam proses tindak pidana, tentu kami masih menunggu apakah mereka sebagian pemohon ini akan diperiksa atau tidak ke penyidik. Ya. Karena kalau dia punya status sebagai saksi tentu jauh lebih kuat posisinya untuk kami lindungi. Tetapi kalaupun tidak, ada juga kalau mereka menjadi dari korban peristiwa ini ya, kemudian mengalami yang membutuhkan penanganan ya. Dan kami rasa penting, benar LPSK merasa penting untuk turun tangan juga melakukan rehabilitasi psikologis. Jadi walaupun tidak dalam konteks penegakan hukumnya, kami juga bisa memberikan rehabilitasi medis atau psikologis kepada korban yang memang membutuhkan. Itu Mbak. Oke, baik Pak Edwin, terakhir setelah hari ini kemudian sudah memenuhi panggilan TGIPF, apa kemudian langkah selanjutnya dari LPSK ini untuk mendukung penyelesaian pengungkapan tragedi Kanjuruhan tentunya? Kami membantu proses penegakan hukum pada tragedi Kanjuruhan ini dengan memberikan rasa aman ke saksi yang akan membuat terang perkara, dengan melakukan pemulihan rehabilitasi medis psikologis kepada korbannya. Dan sampai dengan hari ini, dan sampai dengan waktu yang belum kami tim kami masih berada di Malang, Mbak Eva. Ya. Jadi tim kami masih berada di Malang dan masih pun membuka diri, mempermudah akses korban ke LPSK. Demikian, Mbak Eva. Baik, artinya kalau memang ada kemudian saksi ataupun korban yang ingin bertemu dengan pihak LPSK untuk meminta perlindungan, LPSK masih membuka pintu begitu ya, Pak Edwin ya? Kami masih berada di Malang. Baik. Kami masih berada di Malang. Baik, baik Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, terima kasih atas informasinya yang dibagi kepada kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Eva.